Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'du. Baiklah, dalam pembahasan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tokoh-tokoh kontemporer lokal, nasional dan internasional, dan juga fungsi MUI dan lembaga dalam penetapan hukum Islam. Abdullah Said mengatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen konseptual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat Al-Quran. Intinya dengan memahami teks Al-Quran yang disesuaikan dengan konseptual yang sedang terjadi. Sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tokoh ulama fikih kontemporer yang lokal. Itu yang pertama, Harun Nasution. Biografi beliau adalah beliau lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya Abdul Jabar Ahmad. Ia adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi dan seorang pedagang asal Mandailing pada masa pemerintahan Belanda di Kabupaten Simalungun. Beliau wafat di Jakarta tanggal 18 September 1998. Kemudian ide pemikiran Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh yang memuji aliran Mu'tazilah, yaitu rasional, yang berdasar pada peran akal dalam kehidupan beragama. Dalam ceramahnya, Harun selalu menekankan agar kaum muslimin Indonesia berpikir secara rasional. Harun Nasution juga dikenal sebagai tokoh yang berpikiran terbuka ketika ramai dibicarakan tentang hubungan antar agama pada tahun 1975. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh yang berpikiran luas, lalu mengusulkan pembentukan wadah musyawarah tokoh antar agama yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tokoh ulama fikih kontemporer nasional. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Aliyafi. Kiai Haji Muhammad Aliyafi salah satu ulama Indonesia penggagas pemikiran fikih sosial. Pengembangan suatu ilmu sudah tentu memerlukan proses pengkajian atau berbagai hal yang bersangkutan dengan ilmu itu sendiri maupun hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Yang kedua ada Kiai Haji Sahal Mahfud. Istilah fikih sosial pertama kali dimunculkan oleh Hasan Hanafi dalam sebuah gerakan yang ia namakan Kiri Islam di bawah sudut pandang epistemologi relasional tauhid. Istilah ini kemudian dikembangkan di Indonesia oleh Kiai Haji Aliyafi dalam bukunya Menggagas Fikih Sosial dan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Kiai Haji Sahal Mahfud pada dasarnya merupakan langkah dekonstruktif terhadap asumsi formalistik itu sendiri yang berkembang di tubuh NU. Dekonstruksi atas legisme formalistik ini merupakan langkah awal untuk menempatkan kontekstualisasi fikih di tengah fenomena modernisme. Dan menurut Kiai Haji Sahal, upaya tersebut sebenarnya sering dilakukan NU dengan tradisi dengan tradisi hukum universal dan hukum moral.
Kemudian metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan itu adalah metode al-Sya'i. Maka ulama itu pun masih berada dalam pengakuan mazhab Sya'i. Namun demikian, Kiai Haji Sahal Mahfud juga menyadari keterbatasan metode yang ditawarkan al-Sya'i atau kias, karena kias menempatkan kemutlakan wahyu, sehingga realitas sosial harus tunduk kepadanya secara menyeluruh. Kemudian tokoh ulama kontemporer internasional. Di situ ada Ismail Raji Al-Faruqi. Biografi beliau adalah, nama lengkap Ismail Raji Al-Faruqi adalah Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan muslim, lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Kematian dini Raji Al-Faruqi dibunuh bersama istrinya Lois Lamia Al-Faruqi, seorang sarjana seni Islam, pada tanggal 24 Mei 1986. Beliau adalah perintis dalam mengembangkan studi Islam di Amerika dan dialog antar agama secara internasional, serta aktivis yang berjuang untuk mentransformasi komunitas Islam di dalam dan di luar negeri. Kemudian ada Hasan Hanafi. Kemudian biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi tiba di Perancis pada pertengahan krisis Suez pada tahun 1965 dengan membawa 1 tas roti kering, sebatang keju, 10 font Mesir, dan mimpi-mimpi indah untuk dapat kembali ke Mesir sebagai seorang ahli filsafat dan musisi. Bagi Hanafi, Prancis merupakan tempat formasi untuk pembentukan dan sekolah bagi para pemula, di mana dia harus mengeksplorasi rentangan ilmu filsafat yang begitu luas dan membangun fondasi untuk pekerjaan dia selanjutnya. Ketika kembali ke Mesir 10 tahun kemudian, ia mendapatkan pekerjaan pada sebuah fakultas di Universitas Kairo dan menjadi seorang penyuara penting bagi penyampaian tren ilmu filsafat baru saat itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fungsi MUI dan lembaga penetapan hukum Islam. Pertama, fungsi MUI atau yang sering disebut Majelis Ulama Islam. Muhammad atau Mujar menyatakan fungsi MUI mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pewaris tugas-tugas para nabi atau warasatul anbiya, kemudian sebagai pemberi fatwa atau mufti, dan kemudian sebagai pembimbing dan pelayan umat, dan kemudian sebagai gerakan Islah wal tajdid, dan sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian lembaga penetapan hukum Islam. Yang pertama itu ada MUI, tahu Majelis Ulama Indonesia, kemudian Lajnah Basul Masail NU, itu Nahdlatul Ulama, kemudian Majelis Tajri Muhammadiyah, dan yang terakhir ada Dewan Hizbah Persis atau Persatuan Islam. Baiklah, demikian pembahasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.